Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigasa Muhammad Rizky, CPNS Latsar 2021, Angkatan 36, Kelompok 4. Hari ini kami mempelajari tentang manajemen ASN, termasuk di dalamnya kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN, serta konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. ASN sebelumnya dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Hak seorang PNS yaitu 1. Mendapat tunjangan gaji dan fasilitas, 2. Mendapatkan cuti, 3. Mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 4. Mendapatkan perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara hak seorang P3K adalah sama dengan ASN, PNS, hanya saja mereka tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban seorang ASN diantaranya adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem merit ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan latar belakang ASN. Prinsip sistem merit yaitu 1. Keadilan dan kewajaran, 2. Objektif, 3. Berbasis kinerja. Sementara itu, pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN diantaranya penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, serta pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Manajemen PNS. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta pelindungan. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan juga perlindungan. Jaminan merit system dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan dengan 1. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja baik untuk diperbaiki, dan juga mengapresiasi pegawai yang berkinerja tinggi sebagai wujud pengakuan organisasi terhadap orang berkinerja tinggi sebagai reward. Promosi pegawai dilakukan dengan berdasar pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers mengetahui di mana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja. Kompetensi ASN meliputi 1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kedua, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen. Yang ketiga, kompetensi sosiokultural yang diukur dari pengalaman bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.